toh Mas? Udah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hai Sobat Miss yang ada di media sosial masing-masing. Perkenalkan kami dari mahasiswa Magister Inovasi dan Sistem dan Inovasi Teknologi Umsida. Pada malam ini kita bertemu lagi di Miss Talk Umsida untuk membahas inspirasi dan inovasi mengenai tema tesis dari mahasiswa Miss Umsida. Jadi untuk pertama-tama perkenalkan masing-masing dari diri kita ya teman-teman, dan juga topik dari penelitian tesis masing-masing. Oke? Siap. Ya, Dulu berarti ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Yuda Ningsi dari mahasiswa MIST. Sekarang sedang semester 2. Adapun topik penelitian tesis saya ini mengenai manajemen risiko untuk menanggulangi fragmentasi regulasi di perguruan tinggi, mendukung hilirisasi nasional. Ya, berikutnya saya Yoga Prajati, terkait dengan topik tesis saya terkait dengan metode atau pengolahan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini kan kita sudah tahu bahwasanya sampah sangat banyak sekali ya teman-teman semuanya ya. Jadi butuh inovasi untuk bisa mengurangi adanya sampah atau penumpukan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Oke, betul sekali. Monggo Mas Eko. Ya, Mas Eko. Saya Eko Siswono, mahasiswa MIST sekarang semester 2. Untuk tesis saya judulnya optimasi turbin angin vertikal tipe Savonius single state, double state, dan three state digunakan untuk penerangan jalan di desa Kenebra, yang merupakan suatu inovasi dan juga saran ya dari Kementerian ESDM untuk selalu menginovasikan energi terbarukan. Terima kasih. Semoga silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imadi Marta Dinata, mahasiswa SIMT. Untuk penelitian saya di sini terkait ANN, menganalisa intensitas radiasi matahari dan kecepatan angin terhadap daya output. Jadi nantinya itu sistem terbarukan di sini, sumber daya terbarukan yang dari sinar cahaya matahari dan juga dari angin, seperti itu, dari intensitas angin terhadap daya output panel surya. Ya. Terus apa sih Mas alasan Anda memilih tema topik tersebut? Masih Saya dulu atau ya, boleh. Kan langsung sepuluh kan pembahasannya. Kenapa kok milih turbin gitu? Karena di sini output untuk daya panen surya sendiri lebih tidak stabil, sulit diprediksi. Apalagi di sini ada faktor cuaca yang menjadi penyebab utama. Oh ya, berarti kalau dari masnya ini ngambil apa? Sampelnya di mana? Sidoarjo? Di Sidoarjo juga. Di Sidoarjo juga ya? Oh ya. Oke, kalau untuk Mas Eko sendiri kenapa Mas? Kalau untuk saya ya faktor pertama itu dulu saya memasuki sebuah perumahan itu ya rumah sendiri lah. Ya. Itu saya lihat pas malam-malam kok lampunya itu cuma beberapa titik lah, itu jaraknya agak jauh lah. Dari situlah saya kepikiran untuk inovasi. Kenapa kalau nggak dibuatkan suatu turbin ya, turbin angin vertikal ya, tipe Savonius itu dia turbinnya untuk sudutnya itu berdiri. Nah, itu mempunyai 3 jenis ya. Untuk single state 1, nah itu nanti untuk 2 state ada 2 tahap, terus 3 state berarti ada 3. Nah itu nanti rencananya akan saya optimasi dari ketiga jenis itu, mana dia yang mengeluarkan daya output yang maksimal untuk lampu penerangan jalan. Ya, betul ya, mencerahkan ya. Sama dengan tekniknya Umsida. Iya, betul sekali. Kalau untuk Mas Yoga nih, apa yang latar belakangnya? Kalau saya sendiri terkait dengan sampah kan, yang latar belakang utama adalah adanya tumpukan sampah di titik Ajabon itu kan sudah overload sekali Mbak. Jadi sebagai generasi muda pastinya kita harus berpikir inovasi apa yang kita berikan agar Sidoarjo ini bisa tampak lebih baik dengan adanya pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya. Kemudian juga terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, dengan adanya kebijakan pengolahan sampah pasti akan lebih mendorong masyarakat juga ikut serta untuk membantu mengurangi adanya
sampah. Betul, Seperti itu, Pak. betul. Gitu. Langsung saja, mungkin yang lainnya Bawi bisa Oh, iya. ditambahkan. Oh, iya. Belum. Tesis Ya, kalau tadi saya kan Juga. mengusung manajemen resiko ya, bisa diterapkan sebenarnya untuk organisasi, perusahaan ataupun instansi-instansi pemerintahan. Jadi kenapa sih kok mengambil manajemen resiko, terkhususnya di fragmentasi regulasi itu dilatar belakangi karena adanya banyak sekali di organisasi atau di perusahaan itu tumpang tindih kebijakan. Jadi antara SOP satu pimpinan dengan SOP pimpinan lainnya itu kadang bisa double track, jadi adanya double pendapat sehingga untuk sistem di bawahnya itu bisa tidak sesuai dengan apa yang telah distandarisasikan. Jadi gitu. Berarti harus selalu ada risiko, Mbak? Ya pasti ada resiko. Pasti ada Sebenarnya resiko. manajemen resiko itu untuk segala bidang departemen bisa diterapkan gitu. Untuk khususnya di penelitian saya itu fragmentasi regulasinya di UMSIDA sendiri. Iya. Sampelnya dari UMSIDA. Iya. Oke, siap. Oke, terus apa sih Mas dari penelitian kita ini untuk metode penyelesaian dari tesisnya masing-masing itu apa aja? Oh, Mas Yoga dulu. Oh ya, Mas Saya Yoga, dulu. boleh. Metode yang saya gunakan adalah PIM dan Ya. ada 5R karena kan kita ketahui juga bahwasanya di Sidoarjo juga pengurangan sampah banyak metodenya. Betul, Misalnya betul. kayak reduce, recycle, repair, replace dan sebagainya. Dan ini metode itu kan bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo sehingga bisa melek akan lingkungan, sadar akan lingkungan dan mampu membantu pemerintah untuk dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ada. Seperti itu, Pak. Oh iya, berarti metode PIM ini sangat relevan ya kalau Betul. daripada metode-metode lain tuh. Iya, insya Allah akan bisa berdampak untuk masyarakat. Kalau dibandingkan metode lain, apa sih? Kok kenapa Mas Yoga milih PIM? Apa lebih mudah atau lebih akurat atau apa? Insya Allah hasilnya akurat daripada metode lain dan kemudian dari diskusi kami dengan dosen pembimbing untuk menyarankan lebih baik menggunakan metode PIM untuk dapat Iya. menyelesaikan permasalahan yang ada dalam permasalahan sampah secara sirkular. Oke, siap. Kalau untuk Mas Eko? Kalau saya pakai metode scamper ya, yaitu Ya. akan rencananya saya akan gabung dengan IoT ya, Internet of of Things, Things. Nah, ya. itu kan biar data outputnya itu secara real time dipantau di mana saja. Dipantau enak. Jadi nanti kalau tergantung cuacanya, kalau cuacanya bagus ya hasilnya outputnya akan bagus. Ya. Biasanya lebih enak. Jadi di mana saja rencananya akan saya pantau. Bisa Pakai dipantau gitu. jarak jauh gitu? Iya, rencananya pakai microcontroller ISP. Oke, ISP 32. mantap. Kalau untuk Mas Made? Kalau saya sih lebih ke lapangan, metode Ya. riset dan eksperimen. Jadi lebih banyak di lapangan kita melakukan riset-riset di lapangan yang berulang-ulang sampai ditemukan hasil yang terbaik dari yang baik. Oh ya, berarti Ya. diulang-ulang ya. Kalau kayak W1, W2 gitu kan ada ya. Step by Base-nya. step by step. Ya, Ya. oke. Gitu ya teman-teman. Kalau dari metode saya sendiri ini saya pakai dua metode yang dikombinasikan, yaitu metode SCORE sama metode FMEA. Di mana metode SCORE ini saya gunakan untuk memilah dari mulai plan-nya sampai dengan reduce-nya bagaimana regulasi-regulasi di universitas, dari mulai keuangan, terus kemudian pembangunan, itu kita pilahnya dari metode SCORE ya Mas ya. Jadi kan nanti plannya tuh termasuk kalau di kampus ini kan bisa jadi pembangunannya gitu kan, terus dokumennya kalau di universitas nih, di pendidikan. Terus di FMEA-nya kita gunakan untuk angket nih, nilai angket, nilai untuk ya, jadi setiap data yang kita cari itu kan by wawancara dengan pihak expert ya di universitas, termasuk pimpinan, mungkin bisa rektorat atau apa itu, nanti kita buat angket nilainya menggunakan metode FMEA untuk menentukan mana sih permasalahan yang paling penting dan harus diselesaikan. Rencananya berapa itu yang untuk diwawancara itu berapa? Ya kalau saya rencana ada 10 10. pihak expert yang di universitas ya kita wawancarainya, termasuk kaprodi kita dong. Kalau dosen-dosen kan? Bapak Kalau mahasiswa enggak? Kalau mahasiswa kita tidak Mas. Jadi kan ini pihak expert di ini ya, di lingkungan Internal, kita ya, internal. internal ya. Oke, terus
bagaimana sih konsep kerja dari Mas, inovasi kita. Jadi kan mungkin kalau dari yang Mas Eko sama Mas Made ini kan ada produknya ya Mas. Ya, produknya. Jadi gimana sih konsep kerja dari produknya Masnya? Kalau konsep saya ya, tesis saya itu produknya dia modelnya prototype. Ya. Prototype. Nah, itu nanti ada 3 jenis prototype. Nanti akan saya optimasi, saya akan pas